Haleluya. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sebelum ibadah kita mau berdoa, doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya kuasa kerajaan, dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ini kami Bapak, anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu malam hari ini terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, memenuhi setiap jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan terjadi malam hari ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan, hanya Engkau lah yang layak kami muliakan Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mari persiapkan hati kita menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Mari sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu. Berikan semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Buka hatimu, angkat suaramu, puji sembah Dia dengan segenap hatimu. Kenarabashi kenarararabashi kita kadarabase, konarararabashi kita kanarabase kita kanarabase, korabasi keralalalawase. Kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Korabasi kenarararabasi kita kanarabase, kenarabase. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau ya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ya rarabose. Kita kadarabase. Haleluya, 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 haleluya. Warabasi kirarararabase, kotakanarabase. Kami sembah Kau ya Bapa,
Oh, sungguh Engkau besar Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami terpesona akan Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar, Yesus Kau besar Tuhan, yang ajaib, Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. 江上和地呀，ku mengagumi sungguh Kau ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau besar ya Bapa. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharap di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Besar Yesus Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat sendiri, naikkan syukurmu pada Tuhan. Yes Tuhan, inilah ucapan syukur jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang begitu mempesona setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau angkat Yes, terima kasih Jesus. Kau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Yes Tuhan, terima kasih. selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan
bersukacita. Tuhanlah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya akan segala kasih dan kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab kami ingin terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus. Dekat kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan, amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sebab hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yesus, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu
syukur dan Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa roti yang di tangan kanan kita ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? amin. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan melebihi kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah kamu, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa cawan yang di tangan kanan kita ini adalah lambang daripada darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. You are good Jesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah yang boleh kami nikmati. Dan kami percaya Tuhan bahwa tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami. Kematian dan kebangkitan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita mau sambut firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Takkan mungkin ku
ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan sore-sore bagi Allah ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat cinta kasih. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat perlindungan. Tidak ada satu hal yang lebih indah selain Engkau Yesus dalam hidup kami. Sebab itu kami makin cinta kepadamu Yesus. Kami makin setia kepadamu Yesus. Karena Engkau yang lebih setia dalam hidup kami. Karena Engkau lebih dahulu mencintai kami. Siapakah kami ini Yesus? Sehingga berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Sebab itu malam hari ini, lewat persekutuan yang indah di dalam ikatan tali kasih, kami tidak henti bersyukur bahwa kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau Yesus. Terima kasih buat anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terlebih malam hari ini, kami boleh merasakan cinta kasih kehangatan-Mu di dalam hidup kami. Ya, ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya saat ini Kau ada bersama-sama kami. Seperti dalam firman-Mu berkata 2 orang 3 berkumpul nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Amen. Dan ketika ada hadirat-Mu, mujizat akan terjadi. Ketika ada hadirat-Mu, ada pemulihan yang Kau nyatakan. Dan ketika ada hadirat-Mu, ada kemenangan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu lewat hadirat-Mu pada malam hari ini, kami rindu hidup kami diubah, dibentuk melalui kebenaran kuasa firman.
Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan dan pertolongan. Dan di dalam firman-Mu ada keselamatan. Sebab itu layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kuasai setiap pendengaran hati jiwa kami. Dan biarlah setiap kebenaran yang kami terima, itu boleh menjadi penerobos iman dalam hidup kami. Berikan kami pendengaran seorang murid. Kuasai hati pikiran kami. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, ucapan syukur dan sukacita kami. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Kami percaya setiap kita malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah di tempat ini. Amin. Dan percaya waktu-waktu ini, saya percaya kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, karena kenapa saudara? Kota Sidoarjo ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya boleh melihat sebuah terobosan demi terobosan rohani terjadi di kota ini. Sebab itu jangan merasa kita berada di sebuah kota yang kecil. Di mana ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita memberkati kota kita, maka akan penuh kemuliaan Tuhan di kota Sidoarjo ini. Amin. Ya, malam hari ini percaya setiap kita boleh ada di dalam ibadah ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya bersyukur malam hari ini kembali saya diizinkan, diberi kesempatan kehormatan bisa melayani persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Khususnya keluarga besar Philadelphia di tempat ini. Saya sangat beribu-ribu terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati. Ibu Pastor Evi yang sudah boleh memberikan satu kesempatan untuk saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di tengah umat-umat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Ya, satu hal, kita tahu hari-hari ini adalah hari yang penuh anugerah Tuhan ya. Bagaimana dalam kehidupan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah, satu hal malam hari ini, saya rindu mengajak umat-umat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, kita sama-sama memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ke 36. Yang sudah mendapatkan pasal atau ayat tersebut bisa sama-sama katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di perjanjian lama. Pasti besok pagi dapat, boleh kembali ke sini. Haleluya. Ya, dengan dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 30 sampai ke 36 dengan konteks perikop apa? Kebenaran yang memerdekakan. Amin. Nah, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui apa saudara? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam
rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Ya. Satu hal saya mengawali tadi bahwa saya berbicara di mana kota Sidoarjo adalah kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Satu hal, kalau kita peka, kota ini adalah kota yang diperkenan Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka kita harus lebih memperhatikan di mana di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengikut Kristus di dalam hidup kita. Satu hal malam hari ini, saudara, ya, bahwa di mana setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami satu kemerdekaan dalam hidup kita. Arti kemerdekaan itu berbicara ada sesuatu hal yang terbebas di dalam hidup kita. Ada yang terlepas dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Nah, kalau coba kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-17, apa yang dikatakan di situ? Bisa diperhatikan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, sebab itu saudara, maka Yesus sendiri berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada Roh Allah dalam hidup kita, ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Harusnya hidup kita penuh dengan sebuah kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Banyak orang tidak mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya. Ada begitu banyak hidup kita terjajah, terbelenggu, terikat. Saudara, tidak kurang-kurangnya di dalam hidup kita merenungkan firman Tuhan, ya, beribadah, melakukan kebenaran. Tapi kenapa hidup kita tidak bisa mengalami sebuah kemerdekaan? Why? Kenapa? Ini yang harus menjadi perenungan dalam hidup kita. Kembali lagi saya mengingatkan, kalau kita ditempatkan di kota ini, di mana kota yang Tuhan sudah perkenankan, kota yang di mana Tuhan mempermuliakan, artinya bahwa hidup kita harus benar-benar mengalami sebuah kemerdekaan. Ya, saudara, amin. Nah, kalau kita mengalami kemerdekaan, maka tidak ada sesuatu yang mengikat dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang menjajah dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang membelenggu hidup kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Segala persoalan dalam hidup kita nggak bisa mengikat hidup kita. Segala apapun yang kita diperhadapkan hari-hari ini, mungkin hal-hal yang begitu berat dalam hidup kita, kita nggak bisa terikat, saudara. Karena ada Roh Allah dalam hidup kita yang membuat kita dimerdekakan. Ada roh kebenaran itu sendiri dalam hidup kita. Sebab itu malam hari ini, ayo kita lebih dalam lagi, saudara. Ya, tak kurang-kurangnya orang beribadah. Tak kurang-kurangnya orang apa? Melakukan pelayanan. Tak kurang-kurangnya orang menabur. Tapi kenapa banyak orang masih terikat, terjajah, terbelenggu, tidak mengalami sebuah kemerdekaan. Masih merasa hidupnya penuh dengan sebuah kekecewaan, penuh dengan segala sesuatu hal yang kelemahan. Itu tidak harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang dimerdekakan di dalam Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Harusnya kita on fire. Harusnya kita menjadi orang yang menyala-nyala di dalam hidup ini. Ya, sekalipun badai menerpa kita, topan menghadang kita, kita gak akan pernah takut. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tak ada satu badai topan pun yang bisa menjatuhkan hidup kita. Tapi kenapa, saudara? Kita tidak mengalami kemerdekaan seutuhnya dalam hidup kita.
Ternyata saudara, maaf saudara, banyak orang hanya dalam satu porsi melakukan kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Ya. Apa bedanya Pak orang melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran? Tentunya ada sebuah perbedaan. Sama-sama di dalam kebenaran. Ibadah benar nggak? Benar. Menabur benar nggak? Melayani benar nggak? Tapi kenapa? Orang bisa dalam satu titik, orang bisa kecewa, orang bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena melakukan kebenaran, bukan menghidupi kebenaran. Tidak ada ceritanya saudara. Kalau Roh Allah itu sudah memerdekakan hidup kita, kita di tengah perjalanan iman kita merasa putus asa dan kecewa. Bahkan sampai jauh dan meninggalkan Tuhan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada. Banyak orang bilang dalam hidupnya ada Roh Allah. Menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bahkan maaf kata seperti saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi maaf, dalam satu titik merasakan sebuah kekecewaan. Artinya saudara di sini, ternyata itu bisa terjadi karena orang hanya batas melakukan kebenaran, bukan menghidupkan kebenaran. Kebenaran itu bukan dilakukan Pak, saudara. Kalau engkau melakukan kebenaran, maaf kata, dalam satu titik, manusia dagingmu akan berontak. Kenapa? Karena engkau kalau melakukan itu daging, kalau menghidupi itu roh. Makanya kita nggak heran saudara, banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak mencapai garis finish. Kenapa? Karena hanya sebatas melakukan kebenaran, bukan menghidupi kebenaran. Perbedaannya apa? Nanti saya kasih perbedaannya saudara. Ya, saya berbicara melakukan kebenaran dulu. Nanti kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Nah, makanya nggak heran saudara, kenapa orang beribadah, kenapa orang melayani, orang menabur, tapi hatinya kotor. Mulutnya jahat. Cara berpikirnya negatif. Terikat dengan segala dosa dalam hidupnya. Ya mungkin manusia bisa menyelubungi segala perbuatannya. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya, karena apa? Karena melakukan kebenaran saudara. Orang kalau melakukan kebenaran semua apa yang dia lakukan sepertinya benar. Karena kalau melakukan kejahatan, hal-hal yang secara kasat mata manusia, apa itu? Kejahatan, merampok, membunuh, ya. Melakukan hal-hal yang keji. Tapi orang kalau melakukan kebenaran, dia bukan merampok secara fisik, secara yang kelihatan. Tapi dia merampok ada begitu banyak hal. Merampok segala kesakitan. Sebab itu malam hari ini, saudara dan saya, kita jangan hidup dalam melakukan kebenaran, tapi hidup di dalam menghidupi kebenaran. Nah, kalau hidup dalam kebenaran itu seperti apa Pak? Nah, satu hal yang harus kita pahami, ketika orang hidup dalam kebenaran, artinya hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri, oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau Roh Kudus itu mendiami hidup kita, menguasai hidup kita, karena kita menghidupkan Roh itu dalam hidup kita, otomatis, dan saya yakin dan percaya,
orang itu tidak bisa berbuat sesuatu hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Orang itu tidak akan menjadi kecewa dalam hidupnya. Orang itu tidak akan menjauh dari Tuhan. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan. No. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 17, bisa ditayangkan, coba kita lihat. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dalam dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran, roh daripada Tuhan itu. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Roh kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Maaf kata, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita, tentunya dalam hidup kita ada buah-buah roh. Apa buah-buah roh? Ya, saudara bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kesabaran, penguasaan diri, segala sesuatunya. Nah, kita banyak melihat ya anak Tuhan banyak tidak bisa menguasai diri ya. Pengandalian diri nggak ada, kesabaran nggak ada. Apakah itu orang yang hidup di dalam kebenaran? No, dia melakukan kebenaran. Sekali lagi, orang melakukan kebenaran itu daging. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran itu roh. Kalau roh tinggal dalam hidup kita, maka ada buah-buah roh dalam hidup kita. Kita mau marah aja ya, gak bisa saudara. Tahu gak? Kalau orang mau marah itu gimana ya? Mau keluar, mau mengucapkan kata-kata yang negatif aja itu seperti ada yang tahan. Itu, ada yang nahan. Tapi orang kalau melakukan kebenaran enggak tertahan, saudara. Kebun binatang, kloset semua keluar. Sementara maaf kata nih, beribadah, melayani Tuhan, nyembah, kayak kebun ini mau roboh. Knocking setan luar biasa dalam nama Yesus. Tapi maaf kata dengan mulutnya juga mengeluarkan sumpah serapah. Mengatakan hal-hal yang negatif. Artinya dia melakukan bukan hidup dalam kebenaran. Hati-hati dalam hidupmu. Coba kau cross check. Apakah kau dalam porsi melakukan kebenaran atau hidup dalam kebenaran? Karena orang hidup dalam kebenaran dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Roh kebenaran itu ada dalam hidupnya. Dan di dalam hidupnya ada buah-buah roh. Dia penuh dengan kesabaran. Dia tidak bisa melukai, dilukai. Tidak bisa melukai dan tidak bisa dilukai. Karena ada pembentengan roh Allah itu. Saudara. Nah, selain itu, kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada buah-buah roh. Selain buah-buah roh apa? Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala suatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau hidup kita, hidup dalam kebenaran, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain ada buah-buah roh, kita itu akan dikuasai dengan roh kebenaran itu dalam hidup kita. Kita gak akan khawatir, gak akan takut. Hari-hari ini banyak orang takut khawatir ya. Begitu ada perang Irak dengan Israel. Orang udah berspekulasi. Wah ini dampaknya nanti ke ekonomi dunia. Ini dampaknya kemana-mana. Wah perminyakan akan naik dan segala sesuatunya. No. Roh itu tidak akan membuat engkau takut dan khawatir. Roh itu akan membawa engkau mengalami damai. Dan dia akan memberitahukan
hal-hal yang akan datang. Sebelum dunia terjadi, dia akan kasih kamu tahu. Sehingga kamu bisa berjaga-jaga. Sehingga kamu gak akan takut. Nah, sebab itu, orang yang hidup dalam kebenaran yang pertama dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada buah-buah roh dan tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, orang hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Kita coba lihat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Bisa ditayangkan dalam kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Dan oleh apa, saudara? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, oleh karena kasih karunia. Jadi apa, saudara? Selain kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh kasih karunia. Ya, orang kalau dipenuhi kasih karunia harus paham, harus mengerti. Tuhan tujuannya tebus kita itu apa? Bukan hanya memindahkan kamu dari gelap menuju terang. Bukan hanya itu. Dia punya tujuan yang besar. Dia punya rancangan besar dalam hidupmu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau kita tahu hidup kita dipenuhi kasih karunia. Nah, kalau kita tahu ada rancangan Allah, ada tujuan Allah dalam hidup kita, maka segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita gak akan larut di dalam sebuah penderitaan, sebuah kesedihan. Karena kita tahu itu bagian proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu bagian tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang tidak bisa happiness. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, artinya kalau orang hidup dalam kebenaran dipenuhi oleh kasih karunia, dia mengerti ada tujuan Allah dalam hidupnya. Selain ada tujuan Allah, ada kuasa Allah dalam hidupnya. Kita ini orang-orang yang penuh kuasa. Bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan dikasih karunia. Enggak. Kita semua kalau kita hidup dalam kebenaran dan roh kebenaran itu tinggal dalam hidup kita, maka kita punya kuasa. Saudara, sebab itu malam hari ini jangan engkau lagi melakukan kebenaran, tapi hiduplah dalam kebenaran. Supaya engkau mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidupmu. Supaya engkau tahu roh Allah itu bekerja dalam hidupmu seperti apa. Saya percaya ketika kita sudah mengerti perbedaan antara melakukan dan hidup, saat ini kalau kita rindu hidup dalam kebenaran itu caranya gimana sih? Siapa ingin tahu? Pasti kita semua ingin tahu. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Yang pertama, saudara, ada satu ayat yang di luar kepala kita, saudara. Makanya gak nyantol kalau di luar kepala. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Apa perlu ditayangkan? Apa? Loh iya kan di luar kepala semua. Harus ditayangkan baru hafal. Alias gak nyantol. Di luar kepala soalnya. Dikatakan apa? Carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, artinya kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita utamakan Tuhan dari segala aspek hidup kita. Itulah orang yang mau hidup dalam kebenaran. Dia bukan memprioritaskan hal yang lain. Bukan kebutuhannya. Bukan perutnya. Bukan jabatannya.
tetapi Kristus yang utama di dalam hidupnya. Amin. Ya. Melibatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena kita tahu, kita sudah memasuki zaman akhir. Masa-masa sukar itu di depan kita. Kalau kita bisa hidup dalam kebenaran, maka kita dipimpin oleh roh itu. Roh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Yaitu ketika kita memprioritaskan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ya. Orang kalau melakukan kebenaran, dia gak akan memprioritaskan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Tuhan itu dibuat tambal butuh. You know ngerti tambal butuh? Kalau lagi susah, lagi ada perlunya baru cari Tuhan. Baru getol teriak-teriak sama Tuhan. Baru gandol Gusti. Tapi lek hidupnya aman-aman saja, fine-fine aja. Ya dia tidak akan getol cari Tuhan. Santai. Bisa terlihat kok. Termasuk orang yang melayani di atas mimbar. Itu bisa terlihat lagi. Kalau orang itu benar-benar hidup dalam kebenaran atau melakukan kebenaran. Itu kelihatan. Kalau dia menghidupi kebenaran ketika dia melayani. Saat dia menyembah. Dia sendiri bisa merasakan hancur hati. Dia merasakan hadirat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Bukan hanya dia menampilkan sebuah skillnya, talentanya. No. Maaf ya, saya sebagai hamba Tuhan. Bukan masalah apa, tapi saya mengamati. Setiap saya melayani, saya melihat orang yang benar-benar hidupkan di dalam kebenaran dalam hidupnya. Ketika dia melayani, itu ada perbedaan yang sangat jelas. Dia gak asal-asalan. Ya. Tapi dia bisa membawakan sesuatu dalam hidupnya. Ini bukan kualitas suara ya. Bukan kualitas sound system ya. Bukan. Tapi kualitas rohaninya itu kelihatan. Karena dia hidup dalam kebenaran, bukan melakukan kebenaran. Dia memprioritaskan Tuhan yang utama. Saya saudara, maaf ya. Saya sebagai hamba Tuhan yang punya jam terbang tinggi yang lumayan. Setiap saya mau naik mimbar, saya itu nervous. Saya mual. Saya gelisah. Kenapa? Karena saya merasa gak mampu. Kalau gak ada roh Tuhan, saya gak. Saya ini gak sekolah teologi loh. Tadi saya bahas sama hambanya. Saya gak punya gelar apa-apa loh. Bahkan secara sekolah formal aja saya gak punya loh. Saya nulis saja gak begitu bisa loh. Serius. Makanya saya merasa saya ini gak bisa tanpa Tuhan. Kalau saya bisa berbicara malam hari ini semua karena pimpinan roh Tuhan. Maka saudara, kalau saya terlalu banyak pelayanan, saya capek. Saya sudah tahu, saya tidak menghidupi kebenaran. Saya sedang melakukan kebenaran saja. Pelayanan saya nggak maksimal. Firman yang saya bawakan tidak menghidupkan. Tapi ketika saya tahu, saya sadar bahwa saya harus dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Sebab itu, ketika orang mau hidup dalam kebenaran, dia memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Melibatkan Tuhan dalam segala aspek dalam hidupnya. Dia apa-apa tanya Tuhan. Bahkan ada orang yang gila-gilaan dalam Tuhannya. Mau beli sesuatu aja tanya Tuhan dulu. Boleh enggak Tuhan?
Saya nggak sampai selevel itu. Tapi ada orang selevel itu. Karena memang dia menghidupkan kebenaran dalam hidupnya. Ya. Maka ada orang kalau begini saudara. Tadi saya sharing dengan seorang ibu ketika dalam sebuah perjalanan pelayanan. Ya. Saya bercerita tentang proses hidup saya. Terus dia bercerita tentang apa yang dia alami dalam hidupnya juga. Terus di sini dia bilang, kalau saya lagi ngalami proses tanpa sadar, kadang saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya diizinkan begini? Saya bilang, ikut Tuhan itu ojo kaken cangkem. You know, kaken cangkem. Ojo kaken bacot. You know. Tuhan tidak pernah buat sesuatu hidupmu yang susah. Tuhan tidak pernah membuat hidupmu rancangan kecelakaan. Dan proses dalam hidupmu itu ada expirednya. Ada kadaluarsanya. Tidak akan terus-terusan. Tuhan tahu batas kemampuanmu sampai di mana. Saya bilang sama ibu itu, kenapa kamu mesti bertanya? Giliran kamu dapat berkat, kamu gak tanya sama Tuhan. Ini berkat boleh gak saya nikmati? Betul ya saudara? Kita kalau nerima berkat gak ada ya tanya sama Tuhan. Tuhan ini benar gak berkat buat aku? Benar gak Tuhan? Pokoknya dimploai. Giliran dikei masalah mbek Tuhan takok kakek cangkem jene Tuhan. Maaf ya, karena saya ada di Surabaya, di kota Sidoarjo. Ya ginilah bahasanya. Ya. Jangan banyak tanya saudara. Kalau engkau menghidupkan roh Tuhan dalam hidupmu, kau hidup di dalam roh itu. Maka engkau gak perlu tanya dalam hidup. Engkau hanya melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Amin saudara. Jangan giliran masalah tanya sama Tuhan. Giliran dapat berkat gak tanya. Ikulah menungso saking kebacote. Makanya Tuhan cepet datang. Lek Tuhan ngulur waktu kok ono sing selamat. Selamat mulai desa. Betul enggak? Coba kalau Tuhan mengulur waktu nanti. Kok ono sing selamat. Oh dikei masalahnya protes kakek cangkem. Apalagi nanti diperhadapkan situasi yang benar-benar yang mencekam. Siapa rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Amit-amit saya gak gelem. Saudara gelem, siap-siap melewati penderitaan. Lah isok kita itu cepet diangkat kok ngenteni Tuhan Yesus teko. Guayamu. Wes koyo yo dikek masalah. Tuhan kok gini Tuhan? Kok kate ngenteni Tuhan datang? Ngelewati masa sukar yang benar-benar saudara. Digodok imanmu, antikris kau diperhadapkan. Terjebak kan? Perkataannya Lukas Pohan. Dengan pedenya ngangkat. Aku gak gelem. Aku minta Tuhan sebelum kau datang Tuhan panggil aku dulu. Aku pedih gak iso. Wedi imanku gak nutut engko. Ngeri saudara, melebihi Mei 98 saudara. Gak ono gereja, gak ono persekutuan, gak ono Alkitab. Aplikasi-aplikasi kitab gak ada kabeh. Gak ono pujian rohani. Kembali seperti dulu kita dijajah. Tapi ini yang menjajah adalah antikris. Sanggup tak gue? Gua yang kate ngenteni Tuhan datang kedua kali. Dikei masalah wis ampun-ampun. Di sini pernah nyanyikan pujian ini enggak? Pujiannya begitu ngetop. Pujian ini.
Ujilah aku Tuhan. Hati-hati lo ya. Ayo pemimpin pujian naikkan pujian iki. Ojo ngajak jemaat diuji ambek Tuhan ya. Gua ya gaya. Ujilah aku Tuhan. Tahu nggak? Orang yang menulis pujian ini level imannya beda dengan saudara. Dia menciptakan karena dia sedang memang dia dibentuk dengan imannya. Sementara kau nggak ngerti, kau asal nyanyi. Ujilah aku tuh kayak ujian temen ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Tuhan kok ngono sih Tuhan? Aku iki salah apa? Wong iku lho Tuhan. Cuahat setengah mati tapi kok urepe enak ya Tuhan. Ya, ingat ya hambanya ya. Jangan ada pujian, ujilah aku kalau belum siap. Ini tanggung jawab gembala loh. Engko lek umatmu diuji tenan, teko nang kowe. Opo aku kok diuji Tuhan? Aku kakek nyanyi ujilah aku Tuhan, jadi bener diuji. Cobailah aku Tuhan. Wes diuji dicobai. Lengkap banget. Kalau levelmu masih melakukan rohani, jangan nyanyikan pujian ini. Tapi kalau levelmu sudah hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kau hanya melakukan kebenaran, jangan. Levelmu jangan berbicara ujilah aku. Tapi kalau hidupmu dalam kebenaran, engkau boleh berkata di hadapan Tuhan, ujilah aku. Cobai aku Tuhan. Karena engkau tahu, semakin engkau diuji, semakin engkau dicobai, artinya engkau sedang dibawa Tuhan naik. Next level dalam hidupmu. Amin. Ya, jadi kalau engkau hanya bisa melakukan, belum menghidupi, hati-hati dengan hidupmu, perkataanmu di hadapan Tuhan. Jangan itu dicuri oleh iblis untuk mencobai hidupmu. Engkau kau nangis-nangis nyalakno Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kan. Tuhan tahu kalau dia izinkan, karena itu waktu memang engkau harus melewati. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana caranya hidup dalam kebenaran? Ya, kita lihat satu firman Tuhan, ayat yang juga di luar kepala saudara. Alias gak nyantol. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Coba bisa dikit. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbalulah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Yang kedua, kalau engkau ingin hidup dalam kebenaran, persembahkanlah hidupmu. Apa yang kau persembahkan hidupmu? Suaramu? Bukan. Tapi pikiranmu, perasaan, kehendakmu. Amin. Pikiran manusia kita ini sering dijatuhkan, dirobohkan. Sebab itu kita harus persembahkan pikiran kita supaya kita menggunakan pikiran Kristus. Perasaan kita sering dilukai, dirobohkan. Sebab itu persembahkan perasaan. Biarlah perasaanmu perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu apa? Perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Artinya gini, kalau ada orang yang melukaimu, engkau bukan berpikiran jahat terhadap orang itu, tapi malah engkau kasihan. Kasihan ya orang itu kok bisa seperti itu ya. Dia sampai memfitnah saya,
berarti orang ini trouble dalam hidupnya. Kita perlu memeluk orang ini. Biasanya kita nggak mau ya kalau dilukai orang kita peluk orang itu. Karena apa? Kita nggak mempersembahkan perasaan kita. Tapi kalau kita mempersembahkan perasaan kita itu malah sakno mbek orang kayak gini. Tahu nggak? Orang-orang yang melakukan segala hal-hal yang pahit dalam hidupmu, orang itu sebenarnya hidupnya pahit. Sehingga dia mengeluarkan hal-hal yang pahit. Kalau hidupnya indah dan manis, dia nggak akan mengeluarkan hal yang pahit, tapi hal-hal yang indah, hal-hal yang manis. Sebab itu kalau engkau dilukai, engkau harusnya sadar bahwa orang yang melukaimu, orang yang perlu dikasih, perlu dirangkul. Ngerasa no rangkul pak, delok raine ae jembek aku pak. Di Philadelphia enggak ono. Kono sing ngaku. Iku meneh saiki. Waduh lek koyo ngene wis aku gak teko meneh wis. Model iku kok koyo iso pelayanan meneh nang kene. Aduh. Ya apa sih Bu Evi iku? Ya, saudara. Saya selalu menggambarkan rumah Tuhan, tempat di mana kita beribadah itu seperti sebuah bengkel. Montirnya adalah Tuhan. Sing teko iku remak-remak kabeh. Perlu didandani. Jadi lek remek padha remek aja tukaran, padha remek ae tukaran. Saling sharing. Kowe remek apa? Kowe lara apa? Aku nang kene remeke kene. Yuk. Kene teko nang Gusti Yesus ben didandani ndang mari ndang sehat. Gak padha remeke gegeran ancur. Dek kene kono kok. Memang anak Tuhan itu lucu-lucu, makanya Tuhan gemes. Untung aku duduk Tuhan. Ya, persembahkan pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu. Menungso iku karepe apa? Uripe enak. Gak gelem masalah. Coba kon lek ono masalah uripmu sombonge koyo apa? Sing welek ae sombong dan yo gak elek tambah sombong. Melaku dangak makan jelungup. Iya toh. Kehendak Tuhan itu jauh lebih indah. Kehendak Tuhan itu jauh lebih baik. Walaupun engkau bisa sepertinya merancangkan segala sesuatu dalam hidupmu, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan sendiri yang membangunnya. Roboh. Amin. Sebab itu yang kedua, kalau engkau ingin hidup dalam kebenaran, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yaitu pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Amin. Ini saudara. Ketika engkau mampu mempersembahkan pikiran dan perasaan dan kehendak, maka sesungguhnya engkau roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Coba lek pikiranmu ruwet, pikiranmu elek, hatimu welek, digelem Tuhan melbu dalam hati pikiranmu. Ono ta Tuhan melbu nang pikiran wong sing elek? Ya kono sing melbu iku iblis lek pikirane elek. Betul. Makanya gak salah kalau manusia makin jahat pikirannya, karena yang diselubungi oleh iblis. Kalau kau mau pikiranmu, hidupmu di dalam kebenaran, persembahkan pikiran. Biar pikiranmu adalah pikiran Kristus. Apa yang kau anggap gak baik, Tuhan bilang itu baik. Amin. Dulu saya gak ngerti saudara.
Saya menganggap hidup saya semua nggak baik. Karena saya melihat kenyataan hidup saya. Saudara, saya ini bisa seperti ini kalau saya ingat semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kecatatan saya. Tapi ketika saya diperhadapkan banyak hal yang saya dijahatin orang, saya mengalami pelecehan seksual. Dengan orang seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Saya kalau nggak trauma, nggak gila, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya saudara. Tahu nggak, orang kalau nggak berdaya nggak bisa melawan, terus diperlakukan seperti binatang. Bisa gila loh saudara. Ketika saya hidup di jalanan, berapa orang memperlakukan saya seperti binatang. Ketika saya dipaksa melakukan seksual. Saya mengalami pelecehan seksual. Maka saya bilang, hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, bisa dipakai Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Maka tadi saya bilang sama Bu Evi, saya gak akan pernah menggantikan apapun. Biar saat ini orang memandang saya, hamba Tuhan yang gak punya apa-apa, hanya begini-begini, gak punya gereja, gak tolak ukur saya bukan manusia yang menilai, tapi Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita gak bawa apa-apa, hanya iman kita. Kita hanya diperhadapkan iman. Kepintaranmu, kehebatanmu, itu gak dinilai oleh Tuhan. Iman yang bisa bertahan sampai garis akhir. Maaf, walaupun engkau bisa membaptis 1000 orang, membuat rumah Tuhan besar, tapi kalau hatimu tidak berkenan di hadapan, semua itu sia-sia. Karena imanmu bukan iman yang semestinya Tuhan mau. Sebab itu, hiduplah dalam kebenaran, mempersembahkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Itu, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan Pak, terakhir. Wah, anak Tuhan ini dengar poin terakhir, ayat terakhir, seneng banget. Di sini nggak ada sekali lagi. Iya ya, apa oh ya? Iki sharing ya, interaksi ya. Apa oh lek di gereja ku kok cek suwene ya. Lek ibadah maksudnya. Tapi lek gak ibadah cepet. Ya. Saya tadi ditunggu sama hambanya. Saya pulang dari pelayanan. Hambanya sudah ada di lobi apartemen saya. Saya bilang saya mandi dulu. Waktuku cepet banget. Tapi lah ibadah kok cek suwene yo. Maaf ya, masih ibadah di setting 1 jam. Kok rasanya suwe banget. Tapi di luar ibadah kok cepet. Kenapa saudara? Karena di luar ibadah Tuhan mempercepat waktu. Menungso lah dikeken waktu, kaken pola. Di dalam ibadah Tuhan memperlambat waktu. Karena apa? Karena Tuhan ingin berlama-lama dengan kita. Ya kan cepet kan? Kalau di luar ibadah coba nanti sebentar. Udah malam, udah waktunya tidur. Besok pagi udah bangun pagi. Tiba-tiba udah jam 10 pagi. Tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah sore. Betul ya Pak ya? Tapi kok ibadah kok cek suwe nih? Masih 1 jam terasa suwi. Nyatakan bukan masalah kita seneng dengar firman Tuhan, senang ibadah, bukan. Kita secara real rasanya cepet ya waktu kalau di luar ibadah ya. Tapi kalau di dalam ibadah kok iki selak bengi ngoceh opo ae iki hamba Tuhan. Iki pujian gak mari-mari ndang firman ndang mari. Lah apa mau ibadah ngono lho.
Iki meneh-meneh tak ngomong Bu Evi. Ojo pemimpin pujian ojo iki lek nyembah cek suwene gak mari-mari. Lho kon tujuannya ibadah atau tujuannya cangkruk nang gereja? Kok dijak nyembah kok jane suwi. Buajut menungso iku memang. Coba lek kon anti berkat. Wah masih suwe dibelani. Dek gini ndak ada kok. Aku gak gelem jawab. Engko aku mulai gak diterno engko. Yuk kita lihat poin terakhir ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 26. Bagaimana caranya kita hidup dalam kebenaran? Dalam Yohanes 15 ayat 26 bisa diperhatikan. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam ayat 26. Yohanes 15. Sampai iki aku sing salah, apa sing ayatnya sing salah. Jikalau penghibur akan datang kuutus dari Bapa yang datang yaitu Roh kebenaran. Yang keluar dari Bapa ia akan bersaksi tentang aku. Orang yang kalau hidup dalam kebenaran, dia akan memberitakan kebenaran dalam hidupnya. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hidup kita akan bertahan dengan iman kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, apapun badai yang menerjang kita, menghadang kita, kita tetap bertahan dengan iman kita. Saudara, Ayub, sekalipun manusianya sempat berontak, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap di dalam Tuhan. Dan hidupnya jadi berkat. Dia masih bisa berdoa buat sahabat-sahabat dalam kondisi terpuruk. Jadi orang kalau mau hidup dalam kebenaran, bukan nunggu hidupnya dipulihkan, bukan nunggu hidupnya diberkati. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia penuh kasih. Dia penuh dengan hal yang terbeban dengan orang lain ketika lihat orang lain mengalami penderitaan. Bukan dengan pemikiran, aku dhewe ae soro, kok kon ngramut wong iku. Berarti kita bukan hidup dalam kebenaran. Kita sepertinya ada gift tank timbal balik. Ya bisa begitu saudara. Kalau engkau mau timbal balik, apalagi Tuhan bisa memperhitungkan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu Tuhan perhitungkan. Justru Tuhan mengajarkan kita dalam kondisi apapun kita harus bisa jadi berkat. Selain kita bertahan dengan iman, kita menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan kita menyalurkan berkat materi. Dengan kita punya hati aja loh. Ketika melihat orang susah, kita gak punya apa-apa mungkin. Kita rangkul dia untuk berdoa. Itu satu tindakannya menjadi berkat. Kita mendengarkan sharing orang itu. Aku dewe wis ngeluh ndasku akeh masalah kon dengerno wong sharing. Isine ya juga masalah, apa gak tambah ngeluh ndasku. Ojo ngono rek. Ketika engkau peduli dengan orang lain, Tuhan lebih-lebih peduli dalam hidupmu. Dunia ini penuh dengan ketidakpedulian. Kita anak Tuhan harus peduli. Ya. Andaikan gereja Tuhan semua punya hati yang peduli, saya percaya gereja Tuhan itu akan dipenuhi oleh Roh Allah. Gereja Tuhan itu hatimu, bukan bangunan. Hatimu adalah gereja Tuhan. Ya. Maka saya kadang maaf kata, ya memang saya bukan seorang hamba Tuhan yang mengembalakan dan apa. Saya cuma punya gini. Jangan sampai kita terjebak pembangunan Menara Babel. Kalau memang kita diberkati Tuhan, di dalam sebuah pelayanan di mana kita melayani, kita bisa menyalurkan berkat itu. Bukan kita membesarkan sebuah hal akhirnya menjadi Menara Babel. No. Waktu Tuhan sudah singkat soalnya.
Maaf. Jadi kalau hari ini, maaf ya hambanya, kalau kita punya rumah ibadah yang seperti ini, kita harus bersyukur. Kenapa? Maaf kata, kalau rumah ibadah yang besar-besar, semua fasilitas yang oke-oke, orang-orang yang dalam titik terendah mau masuk itu minder. Mau beribadah itu minder. Oh iki wong sugih kabeh, aku koyok ngene. Aku diterima enggak? Jangan-jangan aku duduk sebelah orang itu melihat aku jijik. Akhirnya tanpa sadari rumah Tuhan itu menciptakan satu golongan. Bukan tubuh Kristus lagi. Bisa paham maksud saya? Jadi hari ini, kalau engkau beribadah dan melayani di rumah Tuhan yang seperti ini, kau bersyukur. Segala bangsa bisa datang memuji Tuhan. Bukan satu bangsa, bukan satu golongan, tapi semua bangsa bisa datang memuji Tuhan. Tapi kalau gerejamu penuh dengan sesuatu hal yang megah, maaf kata, orang yang merasa tidak layak itu, dia juga merasa nggak akan layak masuk ke rumah Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, jadilah berkat, jadilah terang, bertahan dengan iman sampai garis finish akhir hidupmu. Ya, karena itu yang diperhitungkan Tuhan, bukan pelayanan kita, bukan kebaikan kita, bukan taburan kita, tapi iman kita. Sementara engkau bisa menabur, sementara engkau bisa melayani, tapi imanmu bercabang-cabang. Imanmu tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak. Amin. 3 hal ini kalau engkau mau hidup benar. Coba saya mau tes. Boleh ya? Kalau mau hidup benar yang pertama, nyantol, berarti nggak di luar kepala. Iku ayate. Poinnya, memprioritaskan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup. Yang kedua apa? Persembahkanlah hidupmu. Apa yang kau persembahkan? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Wah, lulus kabeh. Haleluya. Semule terangkat kabeh iki. Ojo, Pak. Bojoku sing di omah, Pak. Yang ketiga apa? Bersaksi, memberitakan kebenaran. Dengan apa? Bertahan dengan iman dan menjadi berkat. Ketika engkau bertahan dengan iman itu bersaksi loh. Orang lihat engkau hidupnya makin susah, makin menderita, tapi engkau tetap imanmu dalam Tuhan. Orang itu akan, wah ini luar biasa. Tapi lihat engkau dalam susah, tertekan, engkau dibujuk, iku lho nang kono. Kon bosen kan melarat uripmu. Nang Gunung Kawi iku lho enak. Diberkati konku. Oh iya ya. Iya, kon gak ono utang meneh. Siapa ngomong? Akhirnya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya mbok gadekno nyawamu, imanmu, ambek setan. You know setan? Yes. Ada kabar gembira. Apa itu? Berapa waktu ya? Kan saya kalau di Surabaya kan sekarang dipinjemin apartemen. Pak Lukas berani tinggal sendiri. Berani. Walaupun banyak penampakan berani. Sing tak wedi ku ndasi rengok. Sopo iku, Pak? Menungso.
menungso luwe jahat teko setan. Enggak di sini lo ya. Betul enggak? Hari-hari ini manusia kadang lebih jahat dari iblis. Maka iblis banyak bertobat, manusia enggak bertobat. Makanya saat ini ya, tahu enggak? Setan itu adanya di mana? Mau bikin di diskotik, di tempat yang enggak kena-kena. Itu mereka cuma survei. Cuma absen. Tapi mereka mencari jiwa baru di mana? Di gereja. Delon, kanan kirimu ono setan enggak, delon. Nah iya. Wong padha soroe, padha ngalami proses kok gontok-gontokan. Padha remeke ae gegeran. Sampai wayane antri untuk dibenahi. Tuhan bengok-bengok, hello, gak direken gegeran karepe dhewe. Makanya gak waras-waras. Bisa paham ya perumpamaan saya. Kita dalam tubuh Kristus harus saling melengkapi, saling mengasihi. Ya, kita gak ada yang sempurna. Kata Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan milik kita. Amin. Makanya manusia tahu nggak sempurna, ojo kakek cangkem. Ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Ya, mari kita tutup dengan kita menyembah Tuhan. Saya mengundang tim worship leader, pemain musik. Saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat tutupmu dalam hadirat Tuhan. Sekiara apa ya? Sekiara. Sinararapaya. Sinararapaya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Sinarararapaya. Sikita kayara. Buka hatimu lebih dalam lagi. Supaya roh Tuhan masuk dalam hidupmu. Supaya di dalam hidupmu ada roh kebenaran. Dan engkau hidup dalam kebenaran. Ku terhubung denganmu. Selalu berada. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Katakan lebih dalam lagi, ku terhubung. Hubung denganmu. Ya Bapa, kau lihat setiap hati anak-anak-Mu malam hari ini. Kita naikkan pujian ini dari awal. Setiap baik pujian ini, biarlah ini satu menjadi penyataan iman saudara dan saya malam hari ini di hadapan Tuhan. Karena kita rindu hidup dalam kebenaran, bukan melakukan kebenaran. Suruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Bisa ku terlepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
Yes Lord. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, mungkin pada malam hari ini ketika engkau melangkahkan kakimu beribadah di dalam persekutuan Philadelphia di tempat ini, engkau sedang melewati ada begitu banyak persoalan demi persoalan dalam hidupmu. Ada begitu banyak kau diperhadapkan proses demi proses yang kau harus lalui. Bakal sampai engkau merasa capek, lelah. Tapi satu hal malam hari ini, biarlah roh Tuhan itu kau undang dalam hidup. Biarlah roh Tuhan itu tinggal dalam hidup. Biarlah roh Tuhan itu menguasai hidupmu. Dan percaya, ketika roh Tuhan menguasai hidupmu, engkau tidak akan merasa takut. Engkau tidak akan merasa khawatir. Engkau tidak akan merasa lelah. Engkau tidak akan merasa putus asa. Engkau tidak akan merasakan capek dalam hidupmu. Engkau tidak akan menyerah dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, engkau akan punya apinya Tuhan dalam hidupmu. Engkau semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Engkau semakin tenggelam di dalam prosesnya Tuhan. Bukan engkau semakin berontak, tapi engkau semakin tenggelam di dalam prosesnya Tuhan. Sampai engkau mengalami mahkota kemuliaan Tuhan dalam hidup malam hari ini. Apa yang menjadi porsi dalam hidupmu yang kau merasa, ya Tuhan, selama ini aku bukan hidup dalam kebenaran, tapi aku melakukan kebenaran. Sehingga hatiku gampang capek, hatiku gampang kecewa, pikiranku sering negatif. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu tinggal di dalam aku Tuhan. Mazmur berdaud katakan, aku gak takut hajaran Tuhan. Yang aku takutkan roh Tuhan menjauh daripadaku. Saudara, minta roh Tuhan tinggal dalam hidupmu. Biarlah Dia yang menguasai hidupmu. Dia yang ambil alih hidupmu. Sehingga apapun tekanan hidup dalam dunia ini, engkau dimampukan oleh roh Tuhan. Engkau dilewatkan oleh roh Tuhan. Sikita kayara lapas syakara takayara labo yara lapas hedara lapas syakara takayara lotokosi hinara labo yara lapas syara lala. Dalam berapa waktu detik ini, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Sikita kayara lapa yara lapa papa yara lapa yara lapa yara lapa. Minta roh Tuhan tinggal dalam hidupmu. Minta Tuhan mengambil alih dalam hidupmu. Sikil takaya. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu malam hari ini yang hidupnya dipersembahkan kepadamu, yang hidupnya diberikan kepadamu Tuhan. Dia rindu Tuhan, Roh-Mu tinggal dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima roh Tuhan malam hari. Terima roh Tuhan. Terima roh Tuhan. Terima roh Tuhan. Sikita kayara laba yara laba bayara laba yara laba. Mereka kayara laba baba baba baba. Terima, terima. Roh penolong itu. Roh penolong itu terima, terima, terima. Kita kaya Allah. Sekian. Haleluya.
Kami percaya tidak ada seorang pun yang terlewatkan malam hari ini Amin. Dalam nama Yesus. yang tidak mengalami roh Tuhan. Dan kami percaya yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang putus asa sudah diberikan pengharapan dalam nama Yesus. Bakal yang susah Tuhan sudah hiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kuasai setiap pribadi anak-anak-Mu. Engkau yang ambil alih segala hidup anak-anak. Engkau yang berdaulat atas hidup anak-anak. Kami percaya Roh-Mu tinggal bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak akan selesai berbicara bagi setiap kami. Bapa, kami bersatu hati berdoa buat persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Kami percaya persekutuan doa di tempat ini ada sebuah perkenanan Tuhan yang Kau taruh di tempat ini. Ada Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Ada hadirat-Mu yang menguasai tempat ini. Sehingga setiap orang yang melangkahkan kakinya beribadah di dalam persekutuan doa Philadelphia, mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami pemulihan. Mereka akan mengalami breakthrough dalam hidup mereka. Karena ada Roh-Mu di tempat ini. Berkati persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Semakin hari membawa sebuah perkenanan yang dahsyat. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami breakthrough. Kami percaya Bapa. Berkati persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Khususnya hamba-Mu, Ibu Pastor Evi Tuhan. Tambahkan hikmat marifat pewahyuan di dalam kehidupannya. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap hidupnya. Kesehatannya ada dalam protek kuasa. Kemanapun hamba-Mu pergi ada dalam perlindungan. Engkau bukan semakin buat dia turun tapi semakin naik. Engkau akan bawa dia terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Dan Roh-Mu tinggal dalam hidupnya. Pelayanannya akan semakin dahsyat. Semakin Kau pakai luar biasa Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang mengalami kemenangan melalui hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu. Apa yang dia rindukan, apa yang dia impikan, Engkau tepat pada waktunya menjawab segala kerinduannya. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Penggenapan janji-Mu akan terjadi dalam hidup hamba-Mu. Berkati dalam hidupnya Bapa. Kami juga memberkati tim pelayanan persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Rekan sekerja Allah di tempat ini. Kiranya Engkau yang memperlengkapi. Engkau yang memberikan hati hamba. Sehingga ketika mereka melayani, mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan damai sejahtera. Saling melengkapi, saling mengasihi. Ada kesatuan hati. Dan kami percaya, jeripaya orang yang melayani tidak akan pernah sia-sia. Berkati dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam sekolah studi mereka, dalam keluarga mereka. Dan apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak pernah selesai berbicara bagi setiap anak-anak-Mu. Apapun pergumulan anak-anak-Mu malam hari ini, tepat pada waktunya Engkau menjawab. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satu perkara pun yang Engkau tidak sanggup. Kami percaya Kairos-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa.
Hanya dengan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.